Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Wanita. Masih dengan tema yang sama, keragaman konten di era TV digital. Dan ini sudah ada penelpon yang sudah masuk. Saya sapa terlebih dahulu, Pak Eris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Iya, dengan saya Afifah di Malang. Mbak Afifah di Malang. Iya, Hari benar ini sekali. menyaksikan Madu TV di tayangan televisi, bagaimana Mbak Afifah? Alhamdulillah Madu TV itu dari Malang Selatan nih, alhamdulillah tayangannya sangat jernih. Alhamdulillah sudah sampai Malang Selatan. Mbak Iya. Afifah, ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber? Silahkan. Iya benar. Kalau saya lihat-lihat ini kan Madu TV memang sudah banyak macam-macam konten yang ditayangkan nih ya di Madu TV. Dan yang mau saya tanyakan itu ini, kalau menurut Undang-Undang Penyiaran menyebutkan bahwa kalau tujuan dari penyiaran itu kan tayangannya harus mencerdaskan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ini khususnya tayangan yang sudah ditayangkan di Indonesia itu apakah sudah mencerdaskan, apakah sudah memenuhi tujuan itu, dan lalu tuh bagaimana nih peran KPI itu dalam mengembangkan digital talentnya bagi sumber daya penyiarannya sendiri begitu. Afif ya, Afifah. Baik, terima kasih Mbak Afifah. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita mungkin terkait dengan Ya, peran KPI juga dan juga Ya. ada yang lainnya. Monggo silakan Pak Eris. baik. Gimana Mas Irsal? Nih, pantauan dari KPI Pusat kaitannya tentang kualitas siaran, apakah sudah mencerdaskan atau banyak program-program yang hanya menghadirkan sensasi dibanding esensi gitu? Iya, jadi kalau pertanyaannya ini tentu ini kan kerja yang tak berakhir gitu kan. Kerja yang tak berakhir karena apa yang ditawarkan ada pasarnya begitu. Makanya KPI itu kan kerjanya di dua sisi, Kang Eris dan teman-teman. Di sisi awal kita itu melakukan regulasi, melakukan pemantauan, kemudian melakukan fungsi law enforcement, gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga melakukan literasi media untuk publik. Kenapa? Karena selagi pasarnya masih ada, maka akan semakin konten-konten yang anfaedah itu kan pasti masih ada begitu ya. Artinya kita kejar dia, kemudian tampil dengan model dan pola yang berbeda, kemudian kita kejar lagi begitu kan, nggak bakal selesai. Tapi bagaimana kemudian menempatkan publik juga menjadi lebih cerdas sehingga ketika Suaranya terputus Pak Irsal. para penikmat konten anfaedah ini semakin minim, maka Ya. supply-nya kan juga nggak akan banyak. Nah, jadi KPI bekerja di dua sisi ini untuk memastikan bahwa kita akan bisa menghasilkan konten yang berkualitas. Konten yang Ada berkualitas. P3SPS. Gitu. Jadi P3SPS itu kan sebenarnya konsep penyiaran sehingga outputnya berkualitas. Ya, Fungsi KPI menjaga itu. tugas dan tanggung Ya. jawab. Saya ke Mas Irfan yang tadi tertunda. Televisi itu kan merupakan entitas budaya. Bagaimana pandangan Mas Irfan sendiri dalam kaitannya dengan keberagaman konten ini? Iya, ada sebuah terminologi ya dalam studi media mengenai media sebagai industri budaya. Jadi medialah yang menciptakan budaya dan kemudian merekreasikan ya dari budaya-budaya yang ada. Sehingga kita bisa mengetahui peran sentral dari media ini. Ya. Jika kemudian dikaitkan dengan digitalisasi, tentunya singgungan dengan diseminasi budaya itu sejauh mana bisa berimplikasi terhadap masyarakat. Nah, kita melihat bahwa digitalisasi memungkinkan ya orang terpapar berbagai macam budaya. Mungkin kita lihat anak muda sekarang kalau nggak relate dirinya dengan K-pop itu dianggap tidak hype gitu ya, tidak maju atau tidak oke gitu. Nah, di sini peran sentral dari media dalam hal ini televisi digital atau media televisi itu sendiri untuk bisa membuat budaya-budaya yang ada itu bisa tetap lestari dengan menyesuaikan dengan konteks ya yang ada sekarang gitu ya. Jadi tidak kemudian kekeh
dengan produk budaya misalnya tradisional, setradisional, tapi tidak menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berubah. Jadi media sebagai industri budaya ini saya rasa menjadi penting untuk bisa dipahami dan dikontekstualisasikan dalam program-program yang dibikin oleh televisi itu sendiri. Baik, ada penelpon terakhir barangkali Mbak Intan yang sudah masuk. Ada penelpon terakhir yang sudah masuk, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, dengan siapa di mana? Dengan Farid, Jombang, Jawa Timur. Dengan Pak Farid di Jombang. Baik Pak Farid, Ya, betul. apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Monggo silakan. Terkait keberagaman konten di era digital ini, apakah program-program yang berbau budaya seperti reog, wayangan, atau sebagainya itu masih dikatakan layak atau gimana? Baik, Terus, terima kasih Pak Farid. Ada lagi? Untuk pengembangan di TV digital ini ya, untuk faktor-faktor pendukung itu apa sudah difikirkan oleh pihak-pihak terkait? Ya misalkan adalah fasilitas untuk masyarakat itu sendiri agar bisa menangkap sinyal digital. Ya. Baik, terima kasih Pak Farid di Jombang. Semoga sehat selalu. Nanti langsung dijawab pertanyaan oleh beberapa narasumber kita. Moga silakan, saya silakan ke Pak Eris. Farid di Jombang, Pak Sekjen nih, konten lokal kaitannya karena ATSDI hampir banyak anggota-anggotanya TV-TV lokal gitu kan. Gimana Pak Sekjen? Terima kasih. Jadi ini luar biasa respon dari masyarakat Surabaya ini terhadap Madu TV ini, luar biasa. Saya layak acungi jempol lah ke Madu TV ya. Nah, dari apa yang kami kerjakan di asosiasi, maka peran Litbang dan juga kolaborasi ini sangat penting dimiliki oleh industri penyiaran untuk memberikan fakta-fakta dan data-data dalam menghasilkan sebuah konten. Yeah. Ini juga nanti yang akan menjadi sebuah deliver informasi untuk mewujudkannya seperti apa wayang itu yang diminati oleh masyarakat sekarang. Seperti apa musik-musik lokal itu bisa diterima, bagaimana penyuguhannya. Ini yang saya maksudkan dalam konteks bagaimana dapur sebuah industri penyiaran memberikan hasil untuk ditampilkan di layar sangat ditentukan oleh dua hal tadi, kolaborasi dan Litbang itu Pak Eris. Ini nggak bisa diabaikan, ini tidak bisa diabaikan. Tapi dengan tampilan dan kualitas kekinian barangkali begitu, tanpa menghilangkan jati dirinya gitu kan sebagai sebuah budaya, gitu kan Pak Sekjen. Jadi artinya memang kita harus menyadari bahwa ada mazhab, ada zaman yang berbeda, zaman digitalisasi dan pra-digitalisasi yang berpengaruh terhadap bagaimana diramunya sebuah konten untuk bisa diterima oleh masyarakat pemirsa televisi. Ini harus disadari betul. Baik, ke Pak Irsal yang tadi tentang TV digital, jaminan bisa mendapat yang bagus, kemudian canggih jernih itu bagaimana Pak Irsal? Ya, jadi kalau kita kalau kita bicara harapan soal TV digital, bisa menghadirkan pertama kualitas, kemudian baik kualitas teknologinya, kemudian kualitas kontennya, maka ini kan akan banyak faktor yang terlibat di dalamnya. Gitu. Mulai penyedia infrastruktur, lembaga penyiaran, sampai kepada ekosistem yang ada, gitu kan. Nah, secara infrastruktur tentu kita Kominfo dari berbagai forum pertemuan yang kita adakan gitu, terus mendorong untuk memastikan bahwa infrastruktur dasar sudah selesai di akhir Juli gitu, ya, untuk fase pertama. Jadi fase pertama akhir Juli sudah harus ada set-top box dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kontennya. Maka itu tadi saya sampaikan bahwa konten digital ini semestinya menghadirkan keberagaman atau diversity of content. Maka yang perlu didorong adalah juga ekosistem di sekitarnya. Jadi
penyelenggaraan TV digital ini seharusnya menumbuhkan ekosistem penyiaran digital yang ada di daerah. Betul. Nah, jadi tidak hanya dia besar sendiri kan gitu. Selama ini kita kan berharap ada ekosistem terbentuk dari penyelenggaraan berjaringan, tapi kan nggak maksimal. Baik. Nah, dengan digital ini kita harap dia nggak besar sendiri, tapi tumbuh bareng-bareng dengan ekosistem yang ada di sekitarnya. Jadi betul-betul harus menciptakan ekosistem penyiaran digital, Pak Irsal ya. Benar. Tanpa ekosistem itu maka akan besar sendiri. Baik. Kita akan lihat juga seperti kejadian yang dulu-dulu kan. Ya, baik. Saya ke Mas terakhir, harapan apa dari dunia akademisi kaitannya tentang keberagaman konten ini bisa menjawab hadirnya era televisi digital, Mas Irfan? Ya. Digitalisasi itu adalah sebuah sesuatu yang pasti terjadi ya, karena dalam kemasyarakatan kita di Indonesia sendiri, kalau boleh dibilang memang kita terlambat untuk digitalisasi siaran ini ya. Tapi kemudian bagaimana digitalisasi ini juga membawa pengaruh yang bagus terhadap masyarakat yang tadi sempat disinggung oleh salah satu penelpon mengenai mencerdaskan bangsa itu. Dan ini menjadi ruh ya dari teknologi yang kita pakai dalam menyiarkan konten-konten yang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga masalah teknis seperti sosialisasi dari analog switch off sampai kemudian tadi ada pertanyaan tentang bagaimana kita bisa mengakses, kan masih berarti belum tahu caranya misalnya dengan pembagian set-top box dan sebagainya karena kita masih untuk urusan pandemi masih belum selesai. Itu juga menjadi hal yang penting. Apa yang terjadi, apa yang dirumuskan, apa yang menjadi kebijakan harusnya menjadi respon dari kebutuhan masyarakat, bukan respon dari kebutuhan misalnya pemilik industri atau pemilik modal. Sehingga ini menjadi benar-benar sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi saya garis bawahi respon masyarakat ya, bukan terus mengakomodir respon pemilik modal atau pemilik televisi. Terakhir ke Pak Sekjen, kira-kira harapan besar apa di ATSDI menyongsong era TV digital kaitannya dengan keberagaman konten ini, Pak Sekjen? Ya, prioritas pertama yang kita lakukan kerjasama dengan KPID di daerah dan KPI pusat untuk membangun kemampuan dari SDM kita, Pak. Penguasaan dan pemahaman terhadap P3 SPS yang akan menjadi pagar dalam memproduksi konten, kemampuan-kemampuan teknis SDM di masing-masing industri terus kita pacu, karena inilah yang kita harapkan bahwa korelasi antara SDM yang berkualitas atau yang profesional akan menghasilkan konten yang berkualitas yang mencerdaskan pemirsa Indonesia. Ini harus ditarik garis benang merahnya Pak Eris, supaya apa? Supaya kita tidak putus di rating, kita tidak putus di iklan, tapi berkelanjutan terhadap output akhir mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai beban atau tanggung jawab yang dipikul oleh insan pers. Begitu Pak. Baik, karena waktunya hanya 60 menit Pak Irsal, terima kasih Pak Tulus, terima kasih Pak. Terima kasih, kita berharap bahwa era TV digital ini bukan hanya bicara infrastruktur, tapi ada kepentingan yang jauh lebih besar untuk menjaga kepentingan publik, yakni hadirnya keberagaman konten. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya pada berdiskusi. Terima kasih. Silakan Mbak Intan. Baik, tentunya terima kasih kami ucapkan juga kepada Pak Eris Munandar selaku host pada malam hari ini, dan juga ketiga narasumber kita yang sudah bersedia meluangkan waktunya bersama Madu TV untuk memberikan sosialisasi seputar keragaman konten di era TV digital. Tentunya dengan pemirsa Madu TV Tulungagung yang pastinya diharapkan memang seperti yang sudah dibahas tadi, memang TV lokal itu mampu bersaing dengan TV nasional. Tentunya itu yang sangat diharapkan ketika ada analog switch off dari TV analog ke TV digital seperti itu. Dan pemirsa Madu TV, tentunya tadi sudah Anda saksikan Money Talk bersama dengan narasumber-narasumber kita, dan saksikan selalu Money Talk di setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 9 malam hanya di Madu TV Tulungagung, sajikan hati, damaikan jiwa. Akhirnya pemirsa, saya Intan Laila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Terima kasih ya. Ayo masuk jangan lama. Linio tonton TV Tulungagung. Bagus-bagus acaranya, berkualitas tayangannya. Madu TV menghibur.
menghibur kita.